Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG terkoreksi turun 1% lebih ke angka 8.280. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak trend. Hari ini masih kuat bergerak naik dan ternyata komisaris saya masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan saham MDKI hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke harga 3.790 walaupun IHSG hari ini turun lumayan dalam. Jadi pada saat sebagian besar saham terkoreksi, MDK bisa kita lihat masih terus melanjutkan uptrendnya. Jadi secara teknikal bisa kita lihat MDK memang sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 3.500. Tapi beberapa kali turun mengetes garis EMA 50, MDK masih bisa bertahan dan saat ini malah naik di atas 3.500. Jadi sudah berhasil break 3.500. Hari ini mencoba untuk naik di atas 3.800 sampai 3.850. Memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal ini masih oke. Cuma memang candle hari ini tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk MDKA, bisa kita lihat asing dalam 2 minggu terakhirnya masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Akumulasi asing hari ini juga besar dan jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 1% lebih ini juga ada akumulasi. Jadi walaupun candle tidak begitu oke, tapi karena terus ada akumulasi sehingga saya lihat masih ada potensi MDK untuk kembali naik mengetes 3.850 sampai target hijau di harga 4.000. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul beruntun, komisaris MDK asal Inggris masih akumulasi saham senilai 4,47 miliar. Jadi kita baca sekilas, akumulasi itu sempat dilakukan pada tanggal 22 Januari, sampai terbaru diakumulasi pada tanggal 20 Februari kemarin. Jadi masih terus akumulasi dari akhir Januari sampai Februari ini. Dan secara taktikal pun memang MDK masih terus bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 3.500 untuk trail stop atau jadikan 4.000 untuk target swing jangka pendeknya. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau day entry, misalnya saat ini MDK sudah naik sangat tinggi walaupun ada akumulasi dan masih ada potensi lanjut naik. Teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau day entry harus lebih disiplin. Lebih oke apabila mau entry, tunggu MDK terkoreksi dulu. Apabila terkoreksi ke sekitar zona 3.400 sampai 3.500 masih bisa bertahan rebound, boleh lebih oke untuk ikutan entry di harga bawah. Sekarang kita coba lihat saham emas. Emas juga cara teknikal juga masih oke. Saat ini sudah berhasil break harga 8.000. Tapi mencoba untuk break 8.500 ini masih gagal break. Jadi hari ini kembali turun 0,89% ke 8.325. Tapi koreksi ini juga menurut saya koreksi wajar karena cara pergerakan juga emas sudah naik sangat tinggi. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham emas, asing hari ini keluar. Dan beberapa hari terakhirnya asing sudah mulai take profit dan penurunan hari ini ada distribusi. Jadi untuk emas, saya lihat karena masih ada distribusi, ada potensi untuk kembali turun mengetes 8.000. Jadi selama masih kuat di atas 8.000, cara tren saya lihat masih berpotensi lanjut uptrend dan masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 8.500. Jadi bisa diperhatikan apabila emas berhasil break 8.500 baru target berikutnya di 8.800. Jadi apabila terkoreksi lanjutan di bawah 8.000, teman-teman yang ingin coba pantau day entry misalnya bisa coba tunggu di 7.500. Untuk tren jangka menengah emas misalnya masih belum ada tanda-tanda patah tren selama masih kuat di atas 7.500. Jadi sebelum juga sama bisa kita lihat mencoba break 7.000, gagal break sempat terkoreksi tapi ini tidak ada tanda-tanda patah tren dan masih melanjutkan high low-nya. Ini untuk emas yang saat ini masih hold misalnya masih sangat layak untuk coba di hold. Sekarang kita lihat saham Mandiri hari ini masih kuat bergerak naik dan terpantau masih diakumulasi asing dengan jumlah besar. Secara teknikal bisa kita lihat Mandiri juga masih oke secara tren. Setelah berhasil break garis EMA 50 150, Mandiri masih terus melanjutkan uptrendnya. Hari ini masih naik hampir 2% ke 5.375. Jadi saat ini Mandiri mendekati target atau resisten berikutnya di 5.400. Dan dari data broker summary bisa kita lihat di sini untuk Mandiri asing dalam 1 minggu mulai masuk dengan jumlah lumayan besar, kenaikan 1% lebih ini juga terpantau di ada akumulasi. Jadi untuk Mandiri saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes 5.400 sampai 5.500. Jadi untuk yang sudah punya juga misalnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 5.000 untuk trail stopnya atau jadikan garis EMA 50 150 untuk trail stop. Dan target kenaikan berikutnya apabila berhasil break 5.400 saya lihat masih ada potensi ke 5.600. Apalagi terpantau asing terus masuk. Selama asing terus masuk, potensi Mandiri untuk lanjut naik masih sangat besar. Sekarang kita lihat saham Telkom yang saat ini juga mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat cara pergerakan saat ini Telkom
Secara candle memang belum terkonfirmasi break garis EMA50 di 3.510. Jadi hari ini memang naik tapi candle tidak begitu oke. Sudah mencapai target di 3.600 tapi sempat turun juga mengetes garis EMA50. Dan Telkom bisa kita perhatikan di broker summary asing hari ini juga masih masuk. Jadi bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus masuk akumulasi saham Telkom. Kenaikan hari ini tidak sampai 1%, ini juga masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sehingga potensi untuk kembali naik mengetes 3.600 untuk Telkom bisa juga masih lumayan besar dengan target lebih lanjut di 3.700. Tapi untuk teman-teman belum sempat pantau day entry lebih oke apabila bisa dapat di sekitar garis EMA50 sampai 3.500. Karena hari ini juga sempat menyentuh kembali garis EMA50. Jadi untuk teman-teman yang hari ini dapat di sekitar 3.500an, menurut saya harga yang terbaik entry lumayan oke. Tapi tetap pertimbangkan jadikan 3.600 sampai 3.700 untuk target swing apabila memang mencoba break resistennya masih gagal. Apalagi untuk 3.700 masih berupa resisten yang lumayan kuat. Atau hold satu selama Telkom tidak turun bawah 3.500. Karena cara pergerakan Telkom untuk terancam menengah akan oke selama masih kuat di atas garis EMA50 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.